umat nabi-nabi yang terdahulu, karena memang salat ini bukan hanya disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga umat dahulu itu ada salat, mungkin dengan jenis dan cara yang berbeda. Di salat itu ada, seperti disebutkan sebuah riwayat itu, salat subuh itu untuk Nabi Adam, ya, dan umatnya. Kemudian salat zuhur untuk Nabi apa tuh? Nabi Daud yang selesai, ya gitu. Kemudian salat asar Nabi Sulaiman, salat maghrib untuk Nabi Yunus, nah, gitu. Jadi ada begitu penjelasannya. Kemudian ada juga riwayat itu Nabi Musa itu diwajibkan salat sahih semalam 2 kali, itu pagi dan sore. Itu terbongkar itu waktu Nabi Musa bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Kan diperintahkan salat 50 waktu oleh Allah. Kemudian Nabi Musa ya memberi advice ya atau masukan, dan Nabi kita minta kurang karena 50 itu berat sekali. Karena umatnya aja 2 waktu aja katanya. Nah, di situ terbongkarnya di situ. Umatku saja ya Muhammad 2 waktu saja diperintahkan Allah, banyak yang tinggal salat. Bagi umatmu yang kecil-kecil, yang lemah-lemah fisiknya, 50 waktu. Sampai tinggal 5 waktu. Itu 5 itu pun Nabi Musa masih advice, minta kurang lagi ya Muhammad. Paling kurang sama dengan umatnya lah, dengan Bani Israel 2 waktu. Udah Allah, dah cukup lah 5 itu udah pas ya. Itulah artinya bahwa umat Nabi Musa juga ada salat, juga umat Nabi-Nabi lain, cuma caranya mungkin berbeda. Malaikat gitu juga, malaikat ada salat seperti kita, tapi salatnya berbeda juga. Ada riwayatnya, riwayat hadisnya itu ada malaikat yang berdiri saja ya. Dia sejak diciptakan oleh Allah dengan jangka waktu sudah mungkin puluhan ribu tahun bahkan lebih, mungkin dia hanya berdiri saja menyembah Allah ya, seperti kita berdiri salat ini ya. Ini juga dilihat oleh Nabi waktu Isra Mi'raj, berriwayatnya itu ada dilihat oleh Nabi malaikatnya ruku saja yang jumlahnya Masya Allah hanya Allah yang tahu ya, ruku saja sepanjang hidupnya istilahnya, karena memang malaikat itu tidak ada kerja lain, hanya beribadah kepada Allah ya. Ada yang sujud saja gitu, dan duduk saja. Nah, ketika Rasulullah melihat begitu, Rasulullah ingin umatnya seperti itu ya, sehingga diperkenankan oleh Allah, sehingga semua gerakan-gerakan salatnya para malaikat itu ya dikumpulkan pada kita umat Nabi Muhammad. Maka kita ada berdiri. Kalau orang tanya kenapa salat kita berdiri, ruku, sujud, duduk ya, itu gabungan dari gerakan-gerakan salatnya malaikat. Yang malaikat itu cuma satu macam aja. Jadi kalau kita umat yang paling terpilih, yang utama, jadi gabungan dari semua, dari umat Nabi lain, juga para malaikat bahkan ada dalam ibadah kita. Yang simple istilahnya ya, singkat. Kita di sholat zuhur berapa lah? Paling lama 10 menit kan berjamaah. Kalau kita sholat sendiri bahkan lebih cepat. Juga sholat lain sangat ringkas. Cuma sayangnya banyak juga yang meninggalkan sholat itu. Itu yang sayangnya. Nah, inilah disampaikan ini banyak sekali kisah-kisah ya, bagaimana tercelanya orang yang meninggalkan sholat, bahkan menyebabkan aib ataupun fitnah ataupun bahkan musibah ya, kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara as-Sa'labi fi hadhihi al-ayah, dan menyebutkan oleh Imam As-Sa'labi ya, menjelaskan tentang ayat ini,
itu ayat sebelumnya sudah dibaca, yaitu innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Allah berfirman, aqimis shalah, dirikanlah salat. Untuk apa kamu salat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu daripada perbuatan fahsya wal munkar, keji dan munkar. Artinya dosa kecil bahkan dosa besar, dosa besar bahkan dosa kecil, ya, tercegah dengan kita menjaga salat. Itu ayat Al-Quran kan. Nah, dijelaskan oleh As-Sa'labi ayat ini. An Anas radhiyallahu anhu, beliau mengutip satu hadis Nabi. As-Sa'labi mengutip satu hadis Nabi, yaitu dari Anas radhiyallahu an, anna rajulan kana yusallil khamsa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma la yada' syai'an minal fawahish illa ratakabah. Ada seorang laki-laki yang dia salat 5 waktu dengan Nabi berjamaah, ya, 5 waktu berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi la yada' syai'an minal fawahish illa ratakabah. Namun orang tersebut salat terus, tapi maksiat jalan terus. Itu, ya. Tidak ada satu yang fawahish, artinya perbuatan dosa kita bilang, illa irtakabah, kecuali dia melakukannya. Gitu. Ya kalau bahasa kita sekarang gitu kan, salat terus, maksiat jalan terus. Gitu, ya. Nah, rupanya fenomena ini ada dulu juga pada masa Nabi bahkan, ya, ada seperti itu, ya. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Fa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, maka dikhabarkanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, ada salah seorang jamaahmu, sahabatmu, dia 5 waktu salat berjamaah lagi ke masjid, subuh, asar, maghrib, isya dengan Nabi lagi. Kan luar biasa tuh, berjamaah dengan Nabi kan. Karena salat itu Pak, ini sedikit ya, semakin alim imamnya, semakin berkualitas salatnya, semakin besar pahalanya. Itu, ya. Semakin di depan kita orang yang alim, yang jadi imam, ya, itu semakin berkualitas salatnya. Karena Rasulullah perintahkan begitu, ya ummukum aqra'ukum ay a'lamukum li kitabillah. Yang jadi imam kamu adalah orang yang paling alim, yang paling aqra', artinya yang paling alim kata para ulama antara kamu, yang paling menguasai hukum-hukum Allah. Itu sebenarnya kualitas. Makanya para sahabat itu kalau ada Nabi nggak ada berani maju. Kenapa? Di antara mereka hanya Nabi yang paling alim. Bahkan disuruh-suruh Nabi mereka nolak. Kecuali memang Rasulullah sudah sangat mendesak, sakit dan sebagainya, itu baru ada sahabat yang mau jadi imam. Kalau tidak nggak mau. Nah, itu tentu yang paling ideal, ya, paling ideal begitu. Nah, dari situlah, ya. Kemudian siapa lagi yang paling duluan masuk Islam, yang lebih tua dan sebagainya, ada urutan seperti itu kan. Sampai yang paling bersih pakaiannya, begitu ada juga. Ya, ini gabungan semua. Tapi alim dulu, yang pertama alim dulu, ya. Juga keturunannya, yang paling bagus keturunannya, ya. Juga sampai yang paling ganteng Pak, paling alim semua nih, ya. Tapi yang paling gantengnya itu yang ganteng jadi imam. Nah, tapi yang alim, ya, jangan ganteng aja. Ya itu, ya, dijelaskan begitu dalam kitab fikih, ya. Arti imam itu, ya, the best of the best lah istilahnya, ya, orang terbaik mah. Baik, ya, tentu ilmu dulu, terutama ilmu dulu. Kesalehan, ketakwaan, baru fisiknya, baru pakaiannya, ya. Baik. Jadi kalau orang ini berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu, kan jamaah terbaik itu. Namun dia masih juga melakukan perbuatan maksiat, bahkan gencar maksiatnya. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa jawab Nabi? Jawab Rasulullah, faqala inna salatahu tanhahu yauman. Kata Nabi, tenang aja, kalau bahasa kita, ya.
tenang aja, satu hari nanti solatnya itu satu hari nanti, solatnya itu akan mencegah dia pada perbuatan keji dan mungkar. Artinya walaupun hari ini belum, tapi akan datang harinya, kata Nabi, solat itu akan merubah dia menjadi baik. Itu. Makanya jangan kita lihat orang nggak solat tuh, orang solat tapi mungkar, kita bilang nacan kah, pu semayang, cumucu mentah, pu semayang. Nggak boleh gitu. Jangan ngeremehkan. Kenapa? Satu hari nanti, ini hadis nih, ya. Salat itu tanha, kata Nabi. Ya. Inna salah apa itu? Inna salatahu tanhahu yauman. Itu redaksi hadisnya. Sesungguhnya salat dia itu satu hari nanti tanha akan menjaga dia. Ya, akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibaratnya kita bilang ginilah, walaupun ya ini sekedar untuk apa, ada teman umpamanya, ada orang dia judi suka umpamanya kan, terus gimana, kita suruh salah aja yang main judi itu, walaupun dia belum bisa meninggalkan judinya pada waktu itu. Kamu judi ya, belum bisa kamu tinggalkan, aduh nggak bisa nih, gimana, udah hobinya. Sholat jangan tinggal, dah sholat paling kurang begitu, walaupun judi itu yang nggak boleh kita suruh, tapi ya suruh sholat aja dulu. Walaupun dia belum mau meninggalkan maksiatnya. Jadi sama tukang penjudi suruh salat, tukang mabuk suruh salat, itu Pak, ya. Tukang yang ahli maksiat apa saja, ya, suruh salat. Karena satu saat salatnya itu akan merubah dia. Gitu. Karena akan lebih berbahaya lagi Pak, sudah judi tidak salat, mabuk tidak salat, zina tidak salat, mencuri tidak salat, dan maksiat-maksiat lainnya itu lebih berbahaya lagi. Kenapa? Ibaratnya dia orang sakit nggak pernah minum obat, nggak ada obatnya, nggak ada antibiotiknya istilahnya Pak, ya, lebih berbahaya lagi, penyakitnya itu akan lebih parah. Tapi salat itu menjadi ya obat yang terus bekerja pelan-pelan dalam tubuhnya istilahnya, ya, gitu. Insyaallah menyenaumu naubat, ya. Sakit separah apapun, kalau memang obat itu obatnya, insyaallah nanti sembuh. Tapi perlahan, gitu. Gitu. Nah, ya, sehingga janganlah kita melontarkan kata-kata atau bahkan kepada diri kita sendiri jika ada, semoga tidak, ya, bahwa berputus asa atas rahmat Allah. Gitu. Jadi yang muda-muda, yang tua-tua, yang sebaja, suruh jaga salat, ya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Ya, baik. Falam yalbis antaba wa hasuna haluhu. Ya. Maka tidak lama setelah Nabi bilang begitu, sahabat tadi tidak lama, artinya beberapa hari lah gitu ya. Falam yalbis itu ya tidak lama maksudnya. Ya, sehingga dia bertobat dan bagus keadaannya. Artinya apa yang Nabi bilang itu benar. Ya. Apa dia salat 5 waktu udah bagus. Orang maksiat belum tinggal, suruh bilang sama dia jangan tinggalkan salat. Ya tentu kita tidak menganjurkan dia untuk berbuat maksiat. Ya. Tapi seandainya dia belum mau meninggalkan maksiatnya, sekurang-kurangnya kita menyuruh dia tetap menjaga salatnya. Ya, karena hal itulah akan merubah dia. Faqala alam aqul lakum inna salatahu tanhahu yawman ma. Maka ketika dilaporkan lagi sama Nabi, ya Rasulullah, si fulan itu sudah berubah sekarang ya Rasulullah. Nah, kata Nabi, alam aqul lakum, bukankah sudah saya bilang, kata Nabi, ya, bahwasanya inna salatahu tanhahu yawman ma, bahwa salatnya itu akan mencegah dia daripada perbuatan maksiat itu pada satu hari, dan sudah datang harinya nih. Baik. Wa fi Nuzhah lin-Naisaburi, dalam kitab An-Nuzhah karangan Imam An-Naisaburi,
rahimahullahu taala, anna rajulan rawada imra'atan an nafsiha, ya. Anna rajulan rawada imra'atan an nafsiha fa akhbarat zawjaha bidzalika faqala quli lahu salli khalfa zawji arba'ina sabahan thumma fa fa'ala thumma da'athu ila nafsiha faqala inni tubtu ila Allah azza wa jalla fa akhbarat zawjaha bidzalika faqala sadaqallah qaulahul haq inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Cerita dari An-Naisaburi, dulu ada seorang laki-laki rawada imra'atan, suka sama seorang perempuan. Suka perempuan, tapi rupanya perempuan ini sudah punya suami. Apa itu katanya? Pelakor apa itu? Suka istri orang. Istri orang tapi dia suka. Ya, dia punya suami, tapi dia suka. Dia ganggu-ganggu lah, ya. Dah, entah apa namanya, pokoknya gitulah. Ya. Fa akhbarat zawjaha bidzalika. Si istri lapor sama suaminya. Dia lapor sama bang, kalau gitu saudara kita ya. Saya diganggu nih sama laki-laki itu. Wah, kalau kita dengar gitu Pak, ambil parah Pak. Istri kita diganggu kan. Wah, ini pertumpahan darah nih namanya, ya. Tapi suaminya tenang aja, ya. Waktu dilaporkan sama istrinya ada orang yang suka sama dia lapor sama suaminya. Nah, ini istri yang bagus nih. Kadang-kadang istri jahat juga. Ada orang suka dia nggak bilang sama kita. Nanti ketahuannya belakangan di HP yang kita lihat. Panaslah kita Pak, ya. Ini kalau ada. Nah, jangan gitu. Lapor aja sama suami, ya. Apa yang dialami sama istri, lapor sama suami. Yang jangan suami lapor sama istri. Ya baik. Jadi begitu. Ya. Ketika dilaporkan sama suaminya, sama istri itu, apa kata suaminya? Faqala quli lahu. Rupanya suaminya ini Pak Imam. Pak Imam dia nih, ya. Nah, kata suaminya, bilang sama laki-laki tadi, sholli khalfa zauji arba'ina yawman. Kamu suka sama saya boleh, ada syaratnya. Nah, ada syaratnya. Nah, kata suami saya, ya, kamu salat berjamaah dengan dia 40 hari. 40 apa nih? Sabahan, subuh. Jadi salat subuh 40 kali dengan suami saya. Boleh. Suami saya nggak marah nggak? Itu istri Pak Imam. Ya, Pak, kalau istri Pak Imam kan cantik Pak. Biasa begitulah. Ya, ada yang suka dibilang sama suaminya ini, sama laki-laki tadi tuh, laki hidung belang tuh, ya. Kamu salat subuh dengan suami saya 40 hari kata suami saya. Nah, itu aja, ya. Itu syaratnya, ya. Lulus itu udah mungkin dia ceraikan saya dikasih untuk kamu. Ya, gitu, ya. Buat syarat dulu. Baik, mungkin karena dua suami tadi, laki-laki tadi mungkin tergila-gila kali barangkali ya, dia patuhi dia. Kan kalau udah cinta melekat kan kayak gigi jadi coklat katanya, ya. Kalau cinta melekat gunung kudaki, ya. Apalagi, ya. Lautan aku karam gitu ya. Ya baik. Fa'ala, dia patuh. Karena ini kekasihnya yang bilang nih, ya udah apa. Salat 40 hari subuh berjamaah sama suaminya itu. Harap-harap nih hari ke-41 udah jadi istri dia nih. Apa yang terjadi? Tsumma da'athu, ya, ila nafsiha. Lalu pada hari ke-40-nya itu si istri ini bilang, ya, sekarang saya mau sama kamu, kata dia. Kata istri ini sama si laki-laki tadi, ya. Justru sebaliknya, si istri ini udah menawarkan dirinya gitu, maksudnya. Apa yang terjadi? Faqala inni tubtu ilallah azza wa jalla. Enggak lagi, aku bertobat kepada Allah. Tadi waktu si perempuan ini nggak mau, dia ngejar-ngejar, ya karena dia istri orang, ya. Ketika dia mau dengan syarat tadi, justru dia sudah hilang sukanya. Kenapa? Dia tahu itu setan, ya, yang membuat suka. Kalau suka sama istri orang kan setan itu, ya, nafsu syaitaniyah, kan, ya gitu.
Dia langsung mengatakan inni tubtu ilallah. Enggak lagi, ya. Dengan salat subuh berjamaah tadi 40 kali menghilangkan nafsu syaitaniah yang ada pada dia. Itulah tadi tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat berarti salat obat penyakit pun, ya. Kalau ada orang-orang apa sajalah terapinya dengan salat, ya. Apa saja, ya. Kalau ada orang-orang tertentu, siapa saudara kita yang memang bermasalah, coba salat dijaga. Salat dijaga. Ya. Saya kadang pernah ada orang ya curhat mas saya, Pak. Ustaz saya gini. Saya tanya, kamu salatnya gimana? Kurang beres. Nah, itulah masalahnya saya bilang. Saya bilang gitu. Kamu kalau belum beres salat jangan jumpai saya bilang itu. Bereskan salatmu, insyaallah masalahmu akan beres. Terus saya bilang gitu terus, enggak usah panjang-panjang mukadimah lagi. Tapi yang panjang-panjang. Kita kasih nasihat macam-macam pun kalau salatnya enggak beres, ya enggak mempan juga Pak dia. Ya. Apa masalah kamu? Masalah rumah tangga. Jaga salat kamu, bagus rumah tangga kamu. Masalah rezeki, jaga salat kamu akan bagus rezeki kamu. Ya. Akan Allah cukupkan. Karena Allah sendiri kan janjikan itu. Ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ya, perintahkan keluargamu salat, ya dirimu dan keluargamu. Perintahkan salat, udah perintahkan orangnya sendiri tentunya harus lebih dahulu kan. Perintahkan keluargamu salat. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang memberikan rezeki kepadamu. Di situ aja udah nyata bahwa persoalan rezeki itu akan ya Allah cukupkan kalau seseorang hamba itu menjaga salatnya. Dicukupkan oleh Allah, artinya dia merasa kaya, merasa cukup. Ya, walaupun yang orang lain lebih kaya itu urusan orang lain, ya, tapi cukup dengan kebutuhan dia. Salat. Apa masalah apapun salat. Jaga salat. Inilah persoalan. Masalah ekonomi juga salat. Ini udah ada ingup gubernur ya, instruksi gubernur Aceh ini yang terbaru ya, suruh salat berjamaah, aparatur masyarakat hentikan segala kegiatan ketika azan. Itulah memang sebuah solusi yang bagus itu ya. Kalau ini jalan insyaallah akan berubah apa namanya itu ya, ekonomi masyarakat bang, insyaallah akan lebih baik insyaallah ya. Kalau satu negeri begitu semua bang, ya kita harapkan orang mematuhinya ya, salat berjamaah, berundun ke masjid ketika azan berkumandang, hentikan segala kegiatan dulu kalau kecuali yang hal-hal yang sangat mendesak ya, seperti di rumah sakit atau ambulans sebagainya lain lah ya, itu bisa dinyusul belakangan lah. Tapi kalau kita cuma jualan cuma apa ya, berhenti dulu salat. Ini sudah instruksi gubernur lagi Pak. Ya, pemimpin kita Pak, ya. Sebenarnya nggak perlu instruksi gubernur pun sudah ada perintah Allah dan Rasul kan. Tapi ini tambah lagi. Ya, tambah lagi. Berarti bobot perintahnya lebih berat lagi. Ya. Atii'ullah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum, kata Allah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Sudah bobotnya udah 3 itu, ya. Kita di Aceh ini salat 3 bobotnya, beda daerah lain, Pak. Daerah lain 2 bobotnya, Aceh 3, Pak. Kenapa ada perintah gubernur lagi? Ya, atii'ullah wa atii'ur Rasul wa ulil amri. Itu ayatnya kan? Daerah lain enggak diperintahkan salat, cuma atii'ullah wa atii'ur Rasul aja. Ulil amri enggak open. Ya, enggak ada perintah dari ulil amri, dari gubernur Medan enggak ada, Padang enggak ada. Ya. Jawa enggak ada. Yang lain enggak ada. Aceh ada, Pak. Berarti bobot perintah salat di Aceh lebih berat daripada di luar Aceh. Pengaruh Pak. Pengaruh. Karena gini ya. Contoh. Ini saya buang sedikit perbandingan, Pak. Orang yang mau salat istisqa, minta hujan itu kan sunat berpuasa 3 hari. Sunat puasanya 3 hari. Sebelum pergi ke lapangan untuk salat minta hujan, sunat puasa 3 hari. Gitu kan? Nah, disebutkan dalam berbagai literatur fikih itu, kalau puasa 3 hari itu diperintahkan ini oleh pemimpin, oleh ulil amri, oleh gubernur atau wali kota, maka diperintahkan semuanya puasa, wajib puasa, maka hukum puasa itu
berubah dari sunat menjadi wajib. Hebat nggak jadi pemimpin, Pak? Hukum Allah, ya Pak, yang sunat jadi wajib gara-gara dia perintahkan. Itu hukum itu. Kan sunat puasa istisqa itu sunat, tapi jadi wajib kalau diperintahkan. Itulah ayat tadi wa ulil amri minkum, karena perintahnya enggak bentrok dengan perintah Allah, perintah Nabi, sejalan. Tapi bobotnya tambah, kan sebenarnya bobot tambah tadi. Jadi kalau kita bilang pakai grade ya sekarang ya. Kalau daerah lain itu perintah sholatnya grade-nya 2, di Aceh grade-nya 3, Pak. Gitu. Tambah lagi perintah pemimpin, disuruh sholat berjamaah. Hisabnya orang Aceh lebih berat di akhirat, Pak, daripada hisabnya orang Medan. Itu kenapa? Karena diperintahkan. Grade-nya 3 tadi, lebih berat hisab. Ya, ini bukan bercanda, kan serius nih. Ya, kalau kita yang punya usaha atau apa, jangan dilanggar. Kecuali memang mendesak atau apa ya. Tapi tetap perintah itu dihormati. Agama memerintahkan begitu, Pak. Perintah pemimpin yang sejalan dengan perintah Allah, perintah Nabi, wajib dihormati. Nah, gitu. Ini kalau dia wajibkan ya, kalau diwajibkan wajib, ya, itu jadi wajib dia. Jadi ditulis kemana, sholat berjamaah wajib kepada seluruh, umpamanya perintah ulil amri ya, sholat jamaah kan sunat, Pak, naik jadi wajib dia. Nah, saya pakai puasa tadi, puasa yang sunat jadi wajib. Ya, baik. Cuma kita harapkan pemimpin-pemimpin kita ini memberi contoh, itu kan? Ini nanti masyarakat suruh ke masjid, nanti yang pakai baju dinas, jejak kupi nah, ya kita kalau aja model-modelnya, ya artinya memberi contoh, aparaturnya istilahnya, Pak PNS nih ya, nah contoh. Nah, ini waktu salat semua ini penuh salat jemaah, semua kantor-kantor keluar semua pegawainya kan, lihat semua masyarakat itu memberi contoh, karena mereka kan pemimpin langsung kan, hierarkinya kan pada pemimpin. Kita rakyat istilahnya agak ke pinggir, ke samping sedikit lah. Tapi kalau PNS dan sebagainya ini kan memang langsung kan, atasan langsung kalau orang bilang kan, wali kota, bupati, gubernur kan atasan langsung tuh. Ya. Kita masyarakat ini agak ke pinggir, agak di bini betul. Ya atasan juga, tapi bukan atasan dalam hal pekerjaan. Jadi mereka kasih contoh. Itu 17 Ramadan kemarin dibentuk. Saya nggak tahu ada nggak jalan nih selama ini di Masjid Raya. Saya nggak keluar, ada lihat, ada jalan nggak? Pegawai ini apa lagi ada? Waktu sholat keluar semua sholat, nggak lihat, Pak? Nggak lihat tuh memang nggak ada perubahan. Mudah-mudahan ya ini ditindak dilaksanakan dengan serius ya. Dan kalau itu berhasil, insya Allah sekali lagi ya akan memberikan keberkatan yang luar biasa kepada negeri ini. Negeri Aceh, ya luar biasa dampaknya nanti. Ya. Tapi betul-betul seluruh masyarakat mengindahkannya. Ya. Sholat berjamaah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ada tadi sampai mana? Ya udah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yati'is salah wa man intaha 'anil fahsya wal munkar faqad ata'as salah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak taat kepada salat. Tidak ada salat orang yang tidak taat kepada salat. Apa maksudnya? Tidak ada salat, ada tidak diterima salat orang yang tidak taat kepada salat. Ya. Wa man intaha al-fahsya munkar, dijelaskan orang yang dengan salatnya tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar, faqad ata'as salah, itulah orang yang telah taat kepada salatnya. Karena salat itu memerintahkan tuh jangan berbuatan keji dan mungkar. Orang yang salat yang tidak mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar, berarti dia orang salat yang tidak taat kepada salat.
Orang yang taat kepada salat, orang yang dengan salatnya itu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibaratnya Pak, salat ini juga pemimpin tadi Pak. Salat ini pemimpin, memerintahkan. Seolah-olah kalau salat itu berbicara begini, wahai kalian yang sudah salat, ya, seolah-olah ya Pak ya, cegahkan dirimu, cegahlah dirimu daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu perintah salat kepada orang yang salat. Sesuai dengan hadis ini. Jadi begitu harus kita pahami begitu filosofinya Pak. Jadi jangan salat ini nggak ada pengaruhnya. Salat hanya rutinitas saja. Ya, salat kita, ya, pulang orang pulang kita, ya, gitu. Maknanya apa itu? Makna di salat itu. Ini yang harus kita pahami betul dan kita kasih pemahaman juga kepada, ya, saudara-saudara kita atau keluarga kita terutama, ya, untuk memahami itu. Kayaknya kalau ada kita lihat di antara kita yang masih, ya, begitu, inilah cara pendekatannya, kasih pemahaman begitu. Ya, bereskan semua dengan salat, perbaiki segala sesuatu dengan salat. Tidak akan baik segala sesuatu kalau salatnya belum baik. Tidak mungkin baik, tidak akan baik. Ya, begitu-begitu aja terus. Karena perintah yang utama dari Allah dan Rasul adalah perintah salat. Wa fit targhib wa tarhib, tersebut dalam kitab Targhib dan Tarhib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah taala, Allah berfirman, innama ataqabbalu shalah mimman tawadha'a biha li'azamati. Tadi kan dibilang salat tidak diterima salat bagi orang yang tidak taat kepada salat. Itu tadi. Orang yang taat pada salat, orang yang mencegah diri pada perkara keji dan mungkar. Nah, bagaimana penjelasannya orang yang diterima salat? Bagaimana orang yang diterima salat? Kita kan ingin salat kita diterima oleh Allah. Bagaimana? Ini dijelaskan dalam hadis ini. Innama ataqabbalu shalah. Firman Allah, ini hadis qudsi. Aku menerima salat dari hambaku yang mimman tawadha'a biha li'azamati, dia melakukannya dengan penuh tawadhu karena dia takut ataupun dia, ya, mengagungkan keagunganku. Jadi orang yang sholat diterima itu dia sholat karena tawadhu, merendahkan diri. Bantulah tap-tap layarnya. Merasa dia hina, ya, dia harus mentakzimkan Tuhannya dengan sholat. Nah, itu satu. Walam yastatil ala khalqi, ya, dan orang yang tidak yastatil ala khalqi, yang tidak betul lancang kepada makhlukku, kepada hambaku. Ada dengan Allah dia tawadhu, dengan sesama dia baik. Lam yastatil itu enggak lancang kalau dia bilang, ya, enggak lancang. Jadi kalau orang salat tapi dia bukan karena unsur tawadhu, dengan sesamanya pun enggak bagus, ya, bermusuhan umpamanya, itu tanda-tanda. Dia tanda salatnya belum diterima. Karena ibaratnya tadi, innama ataqabbal, kata Allah, hanya saja aku terima. Orang salat yang begitu. Jadi harus bagus dengan Allah, baik dengan Allah, baik juga dengan sesama. Ya, baik. Walam yabid musiran ala maksiyati, dan dia tidak terus-terusan, ya, berbuat maksiat kepadaku. Jadi kalau orang yang terus-terusan terus maksiat, itu tanda salatnya belum diterima. Tapi kembali kepada cerita yang hadis pertama tadi, walaupun begitu, orang itu jangan suruh tinggalkan salat, lanjutkan salatnya. Insya Allah satu saat, ya, salat itu akan berubah, akan memutar haluan dia. Ya. Gitu. Jadi ini antara hadis dengan hadis kita gabung-gabung Pak, ini biar paham kita ini. Yang diambil sepotong-sepotong, ya, digabung di jamak semuanya dulu, dikompromikan pemahamannya, begini maknanya. Kan kalau salah-salah paham kan jadi kacau Pak. Aku salat nggak diterima, untuk apa aku salat? Kan gitu jadinya.
Untuk apa aku salat aku nggak diterima? Aku masih salat tapi masih suka maksiat, masih suka berantem, masih suka ini. Berarti salatku nggak diterima. Kayak itu. Jadi untuk apa aku salat? Nah, tunggu dulu. Teruskan salatmu. Untuk apa? Ada nanti untuk apanya? Apa? Untuk memutar haluan hidupmu kepada yang lebih baik. Satu saat dengan salat itu juga. Walaupun hari ini mungkin belum diterima, tapi dia tidak pernah sia-sia. Ibadah kepada Allah walaupun belum diterima hari ini, Pak, tapi dia tidak pernah sia-sia. Itu yang kita mau bilang. Yang sia-sia nggak ada, gitu. Ya, masalah terima nggak terima. Ibaratnya kita bawa proposal gini, Pak, ya, proposal belum diterima, nggak apa-apa, taruh aja situ dulu. Masih kurang syarat, nggak terima, Pak. Penuh. Masukkan ke ini, Mbak Mam, ini belum memenuhi syarat pun tulisan. Belum BMS pun. Belum memenuhi syarat BMS. Perlu ini oleh kan. Tapi ada gunanya nih, jangan dibuang. Ya. Gitu. Kira-kira ini gambarannya, Pak, kalau kita nih kan kehidupan sehari gitu, Pak. Ada. Kenapa? Karena walaupun ini masih kurang, tapi ini kan ibadah. Salat ibadah, zikir ibadah, puasa ibadah, semua ibadah. Mungkin belum diterima, kenapa? Dia ria, dia masih angkuh kan gitu, Pak. Itu faktor dia. Nggak apa-apa, simpan dulu. Lakukan terus, laksanakan ibadah kepada Allah. Gitu. Jangan berhenti. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau sudah diterima oleh Allah, diterima taubat oleh Allah, semua yang tersimpan tadi diangkat kembali, Pak. Faman taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Firman Allah, siapa yang bertobat, perhatikan firman Allah surah Al-Furqan, ya, siapa yang bertobat, beriman, beramal dengan amal yang soleh, maka mereka itu yubaddilullah, diganti oleh Allah, sayyiatihim, keburukannya diganti dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan. Ya, amal ibadah kita nih yang memang tadi kurang syarat, enggak memenuhi syarat nih, ya, lakukan terus dulu, Pak. Ya, ketika satu saat nanti diterima oleh Allah, taubat, ya, diangkat derajat oleh Allah, semua yang sudah kata diangkat kembali oleh Allah. Innallaha wasi'un alim. Karena Allah Maha Pemurah. Ya. Enggak sia-sia. Ya. Gitu. Bahkan orang kafir sekalipun, ini cerita orang beriman, orang kafir, berbuat baik itu disuruh terima kebaikannya. Kenapa? Karena boleh jadi satu saat itulah menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Orang kafir yang berbuat baik dalam kekafirannya, ya, Pak, kepada kita orang beriman, kita terima kebaikannya itu selama dari sumber yang halal. Mamanya ini ada orang ini bantu masjid, terima aja, Pak, ini nggak apa-apa, selama tahu ini uang halal, ya, saya dari non muslim, nggak apa, boleh terima, boleh, ya. Asal uangnya yang halal, walaupun orangnya belum halal. Untuk apa orang halal tapi uang nggak halal, nggak boleh terima juga, Pak. Mesti yang nyumbang orang Islam, tapi uang sabu-sabu nggak boleh terima. Orangnya halal, orang Islam. Pengharum, aja terima. Yang nyumbang Chinese, belum halal, yang penting pejubu. Tapi uangnya halal, uang dia dagang, boleh terima. Jadi bukan lihat orangnya, lihat bendanya. Untuk apa? Karena itu menjadi salah satu sebab satu saat Allah memberikan hidayah kepada si kafir itu dengan kehendak Allah. Dan banyak orang-orang kafir yang masuk Islam itu dia orang kafir yang berbuat baik kepada orang Islam. Ya, segitunya. Dan amal kebaikan-kebaikannya selama masa kafir itu, ketika dia sudah Islam, nah itu ayat tadi, ulaika yubaddilullah, Allah gantikan, ada Allah ambil kembali menjadi reward, menjadi pahala bagi dia. Walaupun yang dilakukan masa kafir,
Mungkin masa kafir dia ada nyumbang. Ketika masuk Islam, yang tadi nggak ada apa-apanya karena dia kafir kan ada pahala. Jadi pahala semua itu. Diangkat kembali, ditarik apa diambil semua. Yang baik-baik diambil, yang buruk dibuang. Begitulah Pak, ya, luar biasanya rahmat Allah kepada hambanya. Ya. Jadi kalau yang kafir dia begitu, apalagi dengan kita sesama orang yang beriman. Baik. Wa qata'a naharahu fi dzikri, ya. Orang yang diterima salat lagi, apalagi wa qata'a naharahu fi dzikri, hari-harinya dia dijalaninya dengan selalu berzikir. Itu tanda orang terima salat tadi. Ada berapa macam dah tadi? Tadi orang yang tawadhu, menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, tidak terus-terusan dalam maksiat pada Allah, dah 3. Kemudian yang keempat, wa qata'a naharahu fi dzikri, orang yang menjalani harinya dalam senantiasa dengan zikir, ada dengan mengingat Allah. Itu tanda orang yang solat diterima. Ahli zikir dia, suka berzikir. Ya. Wa rahimal armilah wal masakin. Yang kelima. Nah, ini kita buat kesimpulan aja terus ya. Hadis ini. Orang yang tanda-tanda diterima solatnya, orang yang mencintai armilah wal masakin. Armilah itu janda-janda miskin, ya. Armilah, ya, janda-janda, orang-orang ya nggak berpunya, wal masakin, wa banis sabil, orang-orang yang dalam musafir, dalam perjalanan yang putus perbekalannya, ya. Wal musab, dan orang-orang yang ditimpa musibah, ya, peduli dia. Kalau orang bilang sekarang, orang yang sosialnya tinggi, ya, orang yang salat yang sosialnya tinggi, itu tanda salatnya salat diterima. Ya. Berkecimpung dia dengan kegiatan sosial, ya, peduli dengan sesama. Nah, gitu. Nah, zalika nuruhu kanuri syams. Yang demikian itu cahayanya seperti cahaya matahari. Ya. Ini masih firman Allah, ya. Cahaya orang salat yang seperti tadi terang benderang bagaikan cahaya matahari di sisi Allah. Akla'uhu bi'izzati wa astahfidhuhu malaikati. Senantiasa aku melindungi dia dengan keagunganku, dan malaikat-malaikatku senantiasa memelihara, ya, ya, kemanapun dia, dimanapun dia berada. Jadi orang dijaga oleh Allah, orang dilindungi oleh Allah, orang yang dijaga oleh malaikat, ya, itu orang salat yang terima tadi. Wa aj'alu lahu fid dhulmah nura, dan aku jadikan bagi dia dalam kegelapan cahaya. Ya. Dimanapun dia berada, terlebih nanti di alam barzah, di alam kubur yang gelap gulita, ya, Allah akan berikan cahaya kepada dia. Di padang mahsyar yang gelap gulita, Allah akan berikan cahaya kepada dia, ya, yang menerangi perjalanannya menuju surga. Ya. Wa fil jahalati hilma, dan di setiap jahalah, arti jahalah itu kalau dia memang nggak tahu sesuatu, dia melakukan kesalahan, jahalah, hilma, Allah berikan ampunan kepada dia. Ya, namanya manusia Pak, ya, kan ada saja nanti salahnya, tergelincir. Tapi orang yang salat yang diterima oleh Allah tadi, kalau dia dalam kegelapan diberikan cahaya, kalau dia dalam kebodohan dan dosa tergelincir, dia langsung hilma, mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Ya. Wa misluhu fi fi khalqihi kamisli firdaus, dan perumpamaan orang itu seperti perumpamaannya surga firdaus. Artinya, ya, Allah janjikan surga firdaus bagi dia. Ya. Wassalatu tahdi ila shawab, dan salat itu akan membawa dia kepada kebenaran. Wa yakunu ajruha nura, pahalanya adalah cahaya. Wa tashfa'u li sahibiha yaumal qiyamah, dan cahaya salatnya itu akan memberi syafaat kepada dia nanti di hari kiamat. Rawahu, ya, itulah hadisnya. Wa rawat Tabrani. Udah.
dah habis itu tadi kan. Ya, baik. Warawat Tabrani, dan meriwayatkan Imam Tabrani, idza hafadzal 'abdu 'ala salatihi, apabila seorang hamba menjaga salatnya, fa atamma wudu'ahu, bagaimana dia jaga salat? Kita bagaimana jaga salat? Ada ayat hafidhu 'ala salawat, jagalah salatmu kan? Ada perintah Allah kan? Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah suruh kita menjaga salat. Bagaimana cara menjaga salat? Disebutkan dalam hadis ini, ya, riwayat Imam Tabrani, idza hafadzal 'abdu 'ala salatihi, apabila seorang menjaga salatnya, fa atamma wudu'ahu, ini yang pertama. Jaga salat itu yang pertama, maka dia menyempurnakan wudunya. Rupanya sejak wudu sudah beres. Nah, jadi belajar wudu yang benar, ya. Ya, tentu rukunnya juga sunat-sunatnya, ya. Asal jangan wudu asal-asalan katanya. Ya, wudu yang betul. Ya. Itu untuk menjaga salat, wudunya disempurnakan. Ya. Kita harus belajar betul-betul bagaimana cara sempurna wudu. Ya, ya, paling kurang yang pokok-pokok lah yang kita tinggalkan. Ya. Ya. Wa ruku'ahu, kemudian dia sempurnakan rukuknya. Rukuk sempurna itu, ya, kalau kita letakkan papan tuh sejalan ya. Jadi jangan becet mana lagi kuda, lagi apa nih? Kayak unta. Nah, ini rukuk sempurna. Ya. Kepala dengan apa? Ya, lurus. Nah, itu rukuk sempurna. Nah, kedua tangan kita memegang lutut, ya, pegang lutut lurus. Itu wudu sempurna atau rukuk yang sempurna, ya, untuk tadi memelihara salat. Kemudian bacaan-bacaannya, ya, dibaca yang benar, ya. Wa sujudaha, kemudian dia sujudnya juga begitu, sujud yang sempurna, sempurnakan sujud, ya, ya. Jangan kadang-kadang orang pun nggak ada tumakninah salatnya, Pak, plek plok kayak merpati patok, ya, ya, nggak ada tumakninah. Sebahagian ada yang seperti orang sholat tarawih, Pak, ya, itu kan banyak kacau itu, ya, banyak kacau, ya, karena mengejar cepat selesai, nggak ada tumakninah lagi. Imamnya begitu, makmumnya apalagi. Tapi di sebagian tempat itulah imam yang favorit, nah, itu yang menjadi favorit, ya, ya, yang tercepat, ya udah sholat tarawih udah kayak Formula One. Yang duluan finish itulah yang ambil juara. Nah, itu Formula One ya. Kemudian yang balap-balap mobil tuh, balap Honda. Ini sholat, ya, santai aja, ya, santai aja. Nah, jaga. Itu ada kita lihat juga di luar Aceh sana katanya, sholatnya 20 rakaat tapi 7 menit katanya. Nah, itu kan, ya, itu merusak sholat itu sendiri. Ya, jelas-jelas nggak sah itu. Karena sholat yang nggak ada tumakninah tidak sah. Apalagi bacaannya, kapan dia baca Fatihah? Kapan dia baca at-tahiyatul dengan benar? Ada saya lihat dia. Bahkan sudah viral ke seluruh dunia bahkan. Jadi olok-olok orang lain. Ya, di Indonesia, Pak, di Jawa sana. Katanya di pesantren nggak tahu kita. Ya. Wih, dibantu lah tetap lehernya. Kami dari nenek-nenek moyang udah begini. Dibantu lah follow juga. Walau kana aba'ukum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun dari nenek moyang sekalipun, kalau memang yang salah tetap salah. Mana boleh salah begitu? Salah yang benar. Ya. Tradisi yang bagus boleh dipertahankan, ya. Tradisi bagus, pertahankan boleh, bagus. Ya. Ya. Seperti kita sholat tarawih kan ada baca selawatnya, kan itu nggak ada langsung hadisnya tuh, tapi nggak apa-apa, bagus kita baca selawat sambil istirahat daripada duduk bengong, ya, 2 rakaat baca selawat kan, ya, gitu. Itu bagus, tradisi itu juga, Pak, tapi bagus, tradisi yang bagus. Kenapa? Karena diselingi dengan zikir selawat, subuhun qudusun, Rabbuna Rabbul malaikati waruh, subhanallah, kan bagus itu daripada kita duduk bengong, kan, gitu, bagus, tradisi itu.
Ya, dari ulama dahulu udah buat begitu biar untuk mengisi kekosongan. Bahkan di Madinah dulu Pak, setiap 4 rakaat mereka tambah lagi 4 rakaat. Ganti baca subuhun kudusun itu mereka 4 rakaat sambil istirahat karena sholatnya panjang-panjang tuh. Panjang sholatnya. 1, 2, 3 juz kadang satu malam. Di selang-seling panjang itu mereka sholat ringan 4 rakaat. Kenapa di Madinah begitu? Itu masa Imam Malik, Imam Mazhab. Lemparkanlah mawarnya. Kenapa ditambah 4 Terbangkan rakaat? Karena mawarnya. di Mekah setiap 4 rakaat itu mereka tawaf. 4 rakaat tawaf. Sambung lagi salat, tawaf lagi. Orang Madinah cemburu. Ini ulama salaf dulu, ini cerita ulama salaf. Kalau kita bilang kita orang salah-salah, dia dengar cerita orang salaf. Jangan bilang salah-salah, tapi kita sendiri ya nggak ngerti apa yang salah. Itu ulama salah. Di Mekah itu mereka tawaf setiap 4 rakaat. Di Madinah karena mereka nggak ada tempat tawaf, diganti dengan sholat 4 rakaat. Itu ulama salah. Nah di kita ini karena mungkin gimana ya, mungkin saya lagi baca selawat aja. Bacalah. Ya, gitu. Itu tradisi semua Pak. Ya, tapi tradisi Mbak bagus. Kalau bilang mana ada hadisnya tuh baca itu emang nggak ada. Nabi pun sholat taraweh pun cuma 3 malam keluar, ya. Itu pun Nabi nggak ngajak-ngajak orang, ikut aja di belakang Nabi begitu, ya 3 malam aja. Malam 23, 25, 27 itu nggak salah saya, ya sekali itu. Nggak pernah ada jamaah. Dibuatlah berjamaah oleh Sayyidina Umar, ya setiap malam keluar para sahabat, itu kan dibuat tradisi juga, tapi bagus. Bid'ah yang bagus, bid'ah nikmatul bid'ah hazi, inilah bid'ah hasanah kata yang Sayyidina Umar. Artinya daripada kita sholat sendiri-sendiri nggak jelas, terbangkanlah ya, mawarnya. kita berjamaah. Gitu. Ya. Gitu. Ya, baik. Dan semuanya itu adalah ya apa namanya? Ya, untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Ya, dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, baik. Sempurnakan sujud wal qiraah fiha, dan bacaan-bacaannya baca benar. Ya, 3 kali lah. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu. Terus subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, sekurang-kurang 3 kali. Memang boleh 1 kali, tapi 1 kali kan singkat kali itu. 3 kali. Memang yang paling sempurna 11 kali. 11 kali kita baca. Cuma kalau kita sholat sendiri, kalau berjamaah ya ikut imam kan. Imam pun jangan panjang-panjang kali, baca 3 kali aja yang standar. Cuma baca yang benar. Qalat lahu hafizakallah kama hafadtani. Terbangkanlah Maka salat itu mawarnya berkata dulu. kepada orang tadi, orang yang dari wudunya sudah menjaga wudu, dia rukuk dengan benar, sujud dengan benar, bacaan dengan benar, salat berkata kepada dia. Salat yang kita salat tadi berkata, apa katanya? Hafizakallah kama hafaztani. Allah menjaga kamu karena kamu menjaga saya. Ia menjaga salat. Ya. Allah memelihara kamu karena kamu memelihara saya, kata salat. Cuma kita nggak dengar aja Pak. Nggak dengar aja dia ngomong. Kalau orang salat itu habis salat dia ngomong itu. Untuk kita keluar, ya. Kalau orang bilang gini, terima kasih ya, kamu sudah jaga saya, Allah akan jaga kamu. Kalau bapak sambil keluar ngomong itu pasti lari Pak. Apalagi malam-malam habis sholat Isya, nggak ada orang pula masjid tuh. Itu yang ngomong bukan jin, itu salat yang ngomong. Cuma kita nggak dengar aja. Ini ada hadisnya nih. Dia ngomong bilang, terima kasih kamu telah menjaga saya, Allah akan menjaga kamu. Gitu. Ya. Bagaimana coba bayangkan kalau kita sholat asal-asalan, gimana? Apa ngomongnya sholat untuk kita? Bawailom tinggal. Lagi yang ke semayang. Ya. Untung dia nggak ngomong itu, tapi sebaliknya kan begitu tadi Pak. Kalau yang baik dipuji, kalau yang nggak baik ya dicaci kan gitu. Artinya dikasih peringatan. Kok gitu kamu salah? Itu nggak sempat lari Pak, silap-silap tinggal no. Itu tangga nggak kelihatan Pak Haji itu. Dari atas langsung bawah. Makanya jaga sholat, ya. Dia juga bisa hidup. Artinya memberikan peringatan kepada kita. Fayas'udu biha ila sama, lalu diangkatlah ya, salat tadi ke langit. Artinya diterima salatnya. Walaha nur hatta tantahi ila Allah azza wa jalla, dan
ketika salat itu naik ke langit bercahaya, ya, sehingga sampai kepada Allah Azza wa Jalla, ai ila mahalli qurbihi wa ridha. Maksud sampai kepada Allah bukan seperti kita lempar bola disambut begitu, bukan begitu, ya. Allah Maha Suci begitu. Maksudnya sampai kepada Allah, ada terus dia naik ke langit bercahaya itu sampai kepada, terhenti sampai kepada Allah, maksudnya kepada tempat yang di sanalah dia diridai oleh Allah. Artinya disimpan ibadah solat itu untuk dibalas nanti hari kiamat. Itu maksudnya sampai pada Allah, pada tempat yang diridai oleh Allah. Ada simpanan amal maksudnya. Kita kan ada hari-hari yang naikkan amal ke langit kan, ya, bulan apa, setiap hari Kamis, hari Senin kan diangkat amal ke langit. Setiap apa, bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban kan diangkat amal ke langit. Di mana disimpannya itu? Ilallah, kepada Allah. Masuk kepada Allah, kepada tempat yang diridai Allah, yang telah ditentukan oleh Allah. Simpanan amal kita, yang nanti hari kiamat baru dibongkar dia, diperlihatkan amal itu. Ya. Wa tashfa'u li sahibiha, maka nanti hari kiamat akan memberi syafaat. Salat yang kita lakukan itu yang diterima tadi akan memberi syafaat, akan menolong kita di hari kiamat. Baik, saya rasa ini aja dulu Pak, ini masih panjang lagi. Masih ada lagi. Nanti kita sambung lagi materinya. Wa qila fi qala innal hasanat yudhhibun as-sayyi'at. Ini penafsiran ayat ini. Masih banyak lagi. Baik. Kalau ada jamaah yang ingin bertanya, ya silakan. Berarti Ya, saya. bagi orang-orang yang jahil kan susah kali untuk mendirikan salat di awal-awal untuk mendirikan salat. Bagaimana caranya untuk Orang yang jahil susah untuk mendirikan salat? susah. Payah badan untuk tegak nak sembahyang. Kiban cara bertatim sembahyang menan berarti. Ya, untuk membuat kita gemar beribadah itu, ya tentu memang butuh perjuangan. Ya, perjuangan pertama ya tentunya, ya, orang ibadah itu didasari dulu dengan ilmu. Seperti ini kita kan dengan mengaji ini kan sudah tahu seluk beluk salat ini, sehingga semakin memantapkan hati kita untuk tidak lagi tinggal salat. Kayak gitu. Kita ilmu dulu. Ya. Jadi dasarnya ilmu dulu, karena ilmu itu, ya, al ilmu nur wa nurullah la yuhda li asi. Ilmu itu cahaya. Ya. Cahaya itu akan memberikan petunjuk kepada orang yang memilikinya. Dikasih pemahaman. Ya. Orang yang malas salat, orang yang masih kasih pemahaman. Apa itu salat? Ya. Ini perintah Allah dan sebagainya. Ya, berikan faedah-faedahnya. Ya. Ya. Beri kabar gembira dengan pahala di sisi Allah. Beri kabar takut dengan ancaman siksa di sisi Allah. Ancaman siksa. Gitu. Ya harus berimbang dia. Kita sampaikan. Ya. Kalau memang kita sebagai pemimpin kayak tadi, paksa boleh. Kalau seorang ayah kan boleh maksa anaknya salat. Boleh. Bahkan kalau 10 tahun enggak salat kan disuruh pukul. Nabi kan? Perintah anakmu salat umur 7 tahun, 10 tahun enggak salat pukul, kata Nabi. Ya pukul untuk pelajaran, bukan pukul berdarah, ya. Pukul sebagai pelajaran. Nah, gitu. Bahkan istri yang enggak salat boleh pukul. Tapi pukul pelajaran juga. Kayak anak-anak juga tadi. Ada istri enggak salat, kan udah lebih 10 tahun, Pak. Istri pusing peluh kan 60 tahun tepo kan. Karena cucu-cucu kan. Masih tidur enggak salat, apa ya buat punggung, ya. Jangan pukul pakai gruti, Pak. Ya. Pakai tangan apa sekadar untuk memperingatkan, hai budak sembahyang poh apa ada mungkin jin kumat pada gitu. Jadi itu tadi tugas pemimpin, kan tadi ada instruksi gubernur salat aparatur kan, itu kita sebagai orang tua di rumah, gubernur di rumah masing-masing, ya perintahkan anak istri kita salat, itu udah perintah Allah, jaga dia dan wastabir alaiha, jangan pernah berhenti ya. Artinya jangan satu hari kalau kubah baru hai kau pergali. Bagaimana? Coba lihat perintah salat tu. Ya, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Artinya dalam perintah itu
Berarti nggak cukup 1-2 kali. Jangan ada kita sebagai orang tua mamanya sudah disuruh selalu Pak Ustaz, hai tayuli. Jangan, nggak boleh itu. Sudah disuruh, suruh lagi. Suruh lagi, lagi dan lagi. Nggak ada istilah berhenti. Wastabir 'alaiha, nggak ada istilah berhenti, Pak. Kenapa? Tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai pemimpin. Gitu. Ya. Kecuali orang lain itu entahlah, ya. Orang lain ya, sebulan kita suruh 2 kali, ya orang lain. Tapi kalau keluarga kita, demikian juga seorang pemimpin. Kalau ini sudah keluar satu inggup, nggak mempan, inggup lain lagi, inggup bila perlu pergub, bila perlu kanun, nah gitu, ya beratkan lagi gitu. Nggak boleh berhenti, karena pemimpin seperti orang tua. Hanjit siga inggupnya, mihana berasa kacau, kapri inggup gede. Bagaimana? Nggak boleh. Ingat itu. Wastabir 'alaiha, itu ayatnya tuh, ya. Sampai berhasil, nggak ada istilah berhenti. Dengan berbagai cara. Jadi sekali lagi kalau ini ditanyakan tuh untuk, ya tentu ya harus dikasih pemahaman dari dia. Ya kalau kita sebagai orang tua ya disertai dengan doa juga, ya mohon kepada Allah semoga ya diringankan untuk salat. Tapi kan tentunya diawali dari kurikulum pendidikan yang pertama sekali. Makanya perlu sekali pendidikan agama sejak kecil. Kenapa? Dari kecil dia sudah kenal agama, sehingga untuk dia mengamalkan sholatnya sudah mudah. Ya. Ini kita umpamanya maaf kita bilang anak kita sekolahkan bukan sekolah agama, sekolah umum, ngaji pun nggak ada. Ya, tentu dia sholatnya malas-malasan. Kenapa? Karena nggak ada kurikulum untuk itu untuk dia. Makanya sejak kecil diajarkan sholat dari PAUD, dari TK sampai SD, SMP, SMA. Harus ada kurikulum itu. Jadi sudah menyatu dia ibadah itu dengan dia. Seperti anak-anak di pesantren, Pak. Kenapa dia terjaga sholatnya? Karena dia memang 24 jam. Ya, di kurikulumnya itu. Kurikulum itu bukan hanya yang tertulis di kertas, Pak. Itu kurikulum untuk belajar. Kurikulum dia lokal kan? Ini hari ini belajar kan? Ini kurikulum secara integral. Dalam 24 jam dia di pesantren tuh, ya. Memang dia dididik untuk menjadi ya sosok yang seperti ini. Sosok anak yang saleh. Maka dijaga salatnya, diperintahkan salat berjamaah. Kayak gitu kan? Ya, ada zikirnya, ada kegiatan-kegiatan yang menambah. Nah, itu. Ya walaupun itu bukan jaminan, tapi kan lebih bagus. Maka kita lihat kalau anak-anak yang alumni dari pesantren, ya, dengan nggak sama sekali pesantren kan beda, Pak. Ya, agak beda. Walaupun bukan jaminan memang, tapi beda. Kenapa? Karena dia memang sudah ibaratnya punya buso kata wit kena, nah, sudah kita bengkokkan ke situ dia. Untuk bengkok ke mari udah payah. Tapi kalau sudah bengkok ke kiri, Pak, kita untuk bengkokkan ke mari, Pak, nggak sabar lagi. Mantang jit ke rebung yang ke Aceh, mantang jit tak bentuk, tapi mereka jit ke tring, dah bentuk leh. Sudah jadi bambu, Pak, nggak bisa lagi. Tapi kalau cari anak bambu masih bisa kita bentuk. Rebung bahasa Aceh, rebung, rebung, anak bambu lah. Tapi kalau sudah jadi bambu, kalau kita bentuk, tangan kanan kita patah, Pak. Nah ini kalau cerita tadi bagaimana? Ya dari kurikulum. Di rumah kita juga kurikulum rumah tangga, Pak. Buat kurikulum di rumah. Jam segini ini, jam segini gini, anak-anak begini, ada kurikulumnya. Jangan kita bebaskan anak kita suka-suka dia. Kita sebagai orang tua buat kurikulum. Ibaratnya kita kepala sekolah, ya, buat kurikulum di rumah. Apa harus kita lakukan? Bagaimana mereka? Ya, walaupun dia tidak berhasil 100%, tapi paling kurang sudah terarah. Ya rumah itu udah seperti apa? Tempat yang negeri entah berantah. Mana peraturan? Ya? Yang salah, yang enggak, ya. Lagi pu. Jangan begitu. Rumah itu adalah tempat membentuk karakter. Ya, ahli rumah itu sendiri, terutama anak-anak dan keluarga kita. Ini seandainya dia enggak di pesantren tadi, Pak. Ya. Saya begitu, Pak, sedikit motivasi aja
pas-pas kali saya nggak tahu juga gimana tuh caranya. Ya, tapi pengalaman pribadi saya umpamanya atau yang lain, kan kita kan dari pesantren udah terdidik dari kecil, kita disuruh sholat sama orang tua oleh guru kita, kalau nggak sholat disirang di semana kan, subuh diketok pintu bangun. Dan kita udah terdidik dari kecil kita. Mungkin kalau nggak begitu mungkin udah jadi preman pasar mungkin, tuh preman. Ya gitulah. Ya mungkin juga yang lainnya gitu. Kita kan merasakan berbeda dari kurikulum orang tua kita di rumah, kurikulum orang tua kita, abi kita di pesantren. Terbentuk. Memang harus begitu. Ya. Bagi zaman sekarang Pak dengan luar biasa ini. Ya. Coba deh lihat. Kalau enggak sama sekali anak kita ya, mengecap pendidikan pesantren sangat sulit dibentuk, sulit sekali. Ya, kita doakan juga lah sekolah umum ini kurikulumnya ya diintegralkan lah seperti kurikulum pesantren. Jangan kayak sekuler gitu, belajar umum aja. Oh ini pinter matematika, pinter fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa. Tapi agamanya kosong. Itu kan sekuler namanya. Kalau kita bilang sekolah-sekolah itu kan urusan ngaji kan di. Nah ini udah termasuk juga dalam inggup itu, dalam instruksi gubernur tadi Pak ya. Di samping juga sholat jamaah ada juga perintah mengaji 15 menit seluruh sekolah di Aceh, seluruh sekolah 15 menit sebelum belajar wajib mengaji. Itu dalam inggup tadi Pak, inggup tadi nomor berapa? Nomor 1 ya 2025. Itu saya baca tuh, bagus ya. Semuanya dari sekolah SD sampai SMA, min dan sebagainya, apalagi mat. Sebelum mengaji, sebelum belajar, ngaji dulu 15 menit. Ya walaupun memang daripada tidak sama sekali ya udah baguslah begitu. Ya kalau untuk sekolah umum saya rasa itu sangat penting. Kalau di pesantren ya itu udah hari-hari makanan, sudah memang makanan mereka istilahnya. Ya, mereka setiap sholat udah ngaji, ya setiap sholat ya tadarus ya itu udah memang di pesantren begitu. Di tempat saya buat begitu. Setiap habis sholat mereka ya ulang Al-Quran, baca Al-Quran. Setiap sholat 5 waktu ya harus baca Quran ya, khatamkan Quran. Jadi sambung sampai khatam. Nanti mereka sebulan sekali khatam Qurannya itu. Ya, terus memang saya perintahkan begitu. Setiap habis sholat 5 waktu, habis zikir sebagainya, sebelum mereka balik ke bilik, ke kamar masing-masing, sambung bacaan tilawahnya itu. Baca masa berjamaah. Terus saya buat begitu. Alhamdulillah selama berapa bulan nih udah berapa kali mereka khatam, tapi ulang lagi. Jadi mereka sudah familiar dengan Al-Quran, terus membaca Quran, terus familiar. Walaupun mereka nanti masuk sekolah, pelajaran sekolah, masuk ngaji, pelajaran kitab-kitab ngaji kan, tapi Al-Quran familiar di mulut dia. Alhamdulillah ya. Tersiram misalnya dengan Al-Quran anak-anak itu. Nah hal-hal begitu kan harus dari pemimpinnya. Saya rasa begitulah ala kadar jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, saya ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna 'uluman nafi'ah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana wa li auladina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا ولقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Alhamdulillahi rabbil alamin.